Bagaimana bisa seorang wanita mengeluarkan racun? Dan kenapa wanita ini begitu toksik? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story. Di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini guys, aku akan membahas kasus dari toxic lady alias wanita beracun yang bernama Gloria Ramirez. Kenapa bisa wanita ini disebut beracun? Apakah racunnya adalah bau mulut, atau bau kaki, atau bau badan? Bukan guys, semua itu bukan. Wanita ini benar-benar mengeluarkan racun. Jadi dia benar-benar beracun gitu. Sampai-sampai nih bisa ngebuat orang-orang yang ada di deket dia sesak napas, pusing, muntah, sampai dengan pingsan. Kasus wanita beracun ini benar-benar memusingkan banyak orang guys, khususnya orang-orang yang berasal dari dunia medis. Karena kasus orang mengeluarkan racun tuh nggak pernah ada sebelumnya. Bahkan nih, saking mengherankannya kasus ini, banyak teori ilmiah sampai dengan teori konspirasi yang mencoba untuk mengungkap misteri dari toxic lady. Tenang aja guys, di story kali ini aku akan mengupas tuntas kasusnya, jadi kalian harus tonton sampai habis. Nah, daripada berlama-lama nih, mendingan langsung aja kita mulai storynya. Tapi seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Gloria Ramirez adalah seorang wanita yang ceria. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 31 tahun, memiliki keluarga yang sangat bahagia dengan dikaruniai 2 orang anak dan juga suami yang sangat mencintainya. Tapi ternyata guys, di balik itu semua, Gloria ternyata memiliki penyakit kanker serviks stadium akhir yang baru dia ketahui 6 minggu sebelum kematiannya. Nah, di tanggal 19 Februari 1994, Gloria mengalami keadaan fatal sampai dia harus dibawa ke rumah sakit umum di Riverside, California. Pokoknya saat itu keluhannya jantungnya ini berdegup kencang dan tekanan darahnya sangat rendah sampai-sampai dia ini nggak sadarkan diri. Nah, waktu sampai di rumah sakit, nafasnya ini udah bener-bener sesek guys, dan jantungnya juga udah nggak stabil. Dan waktu dia diminta sama dokter untuk ngegerakin tubuhnya, Gloria ini bilang, nggak bisa dok, susah banget gitu. Pokoknya dia nggak bisa banget ngegerakin tubuhnya. Sampai akhirnya Gloria ini dikasih 3 obat sedatif biar dia tuh merasa tenang gitu, merasa calm down. Tapi 3 obat ini nggak mempan guys, nggak ngaruh. Gak lama kemudian tubuhnya Gloria ini semakin down, pokoknya kondisinya semakin parah. Sampai-sampai guys, Gloria malah terkena gagal jantung dan dia kayak udah berada di ujung hidupnya. Nah, untuk menyelamatkan nyawanya Gloria, dokter langsung melakukan kejut jantung pakai defibrilator. Nah, saat percobaan pertama nggak ada perubahan guys, tapi saat percobaan kedua ada hal aneh yang terjadi, sesuatu yang nggak pernah dilihat sama dokter dan juga perawat-perawat pada saat itu. Jadi nih, dari dadanya Gloria keluar cairan kental berwarna kuning seperti minyak, dan perawat yang ada di dekatnya Gloria ini bilang ada bau bawang putih yang tercium yang dia kira keluar dari mulutnya Gloria. Tapi nih, lama-kelamaan bau bawang putih itu langsung menyebar ke seluruh ruangan yang bisa dicium sama semua orang di dalam ruangan itu. Jadi di dalam emergency room gitu. Nah, karena dokter sama perawat ini bingung gitu, mereka nggak pernah ngadepin ini sebelumnya, langsung lah nih diambil sampel darahnya Gloria. Tapi waktu perawat ini lagi ngambil darahnya Gloria, dia nggak ada bau lain gitu yang keluar dari darahnya. Baunya ini kayak amonia. Nah, perawat yang ngambil darah nih yang bernama Susan Ken juga nyadar kalau di dalam darahnya Gloria ada kayak gumpalan-gumpalan kristal kecil gitu yang dia pikir adalah penyebab dari bau amonia. Lalu sesaat si Susan ini ngasih sampel darahnya ke temennya yaitu Julie Korsinski, Susan langsung jatuh pingsan guys. Dan beberapa menit kemudian, Julie juga ikutan jatuh pingsan setelah bilang ke rekannya kalau dia ini pusing dan mual pengen muntah. Para personil emergency room yang lain langsung beraksi menangani masalahnya Gloria yang gak pernah mereka temuin sebelumnya. Tapi guys, satu persatu dari mereka ini berjatuhan kayak 2 perawat sebelumnya. Dan karena hampir semua personil emergency room ini pingsan dan terkena penyakit, saat itu juga langsung disimpulkan kalau darahnya Gloria sangat beracun dan bisa saja mematikan. Langsung lah guys nih, dokter ketua emergency room nyuruh semua orang untuk keluar dari ruangan tersebut termasuk pasien-pasien yang ada di sana. Mereka semua ini akhirnya langsung dibawa ke area parkir, kecuali Gloria yang masih ada di dalam emergency room bersama dengan dokter dan juga perawat yang berusaha untuk nyelamatin wanita tersebut. Tapi guys, sayangnya setelah 45 menit CPR dan juga percobaan defibrilator, Gloria Ramirez dinyatakan meninggal dunia karena gagal ginjal akibat dari kankernya.
Sebenarnya nih ya, kalau didengar-dengar tuh kasus kematiannya Gloria sebenarnya nggak mengherankan, nggak aneh gitu guys. Tapi nih, yang mengherankan dan yang aneh di sini adalah fakta bahwa ada 23 orang yang saat itu ada di dekatnya Gloria terkena racun dan langsung jatuh sakit. Terus ada 5 orang yang harus dirawat karena mengalami kejang otot parah dan sesak nafas. Bahkan guys, ada 1 orang yang hampir nggak selamat dan dia harus dirawat intensif selama 2 minggu. Dan setelah dia sembuh pun, orang ini jadi punya masalah kesehatan. Setelah Gloria Ramirez dinyatakan meninggal dunia, tim medis berhasmat ditugaskan untuk mengurus jenazahnya dan mereka juga diminta untuk ngecek apakah ada tanda-tanda racun di udara emergency room. Tapi nih, katanya tim hazmat nggak ada yang aneh. Nggak ada racun, nggak ada gas bocor atau hal lain yang bisa membuat orang jadi pingsan ataupun jatuh sakit. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, dilakukanlah nih investigasi oleh 2 orang dokter dengan bantuan dari Department of Health and Human Services. Dan mereka menginterview 34 orang yang ada di emergency room pada saat kejadian. Nah, dari interview ini ditemukanlah guys, kalau orang-orang yang menderita sakit parah adalah orang-orang yang berada di dekat Gloria dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Dan karena hasil tes darah wanita-wanita ini nggak menunjukkan adanya kontaminasi dari zat beracun, para investigator langsung menyimpulkan kalau wanita-wanita ini cuma terkena mass hysteria atau kepanikan massal. Karena emang udah terbukti guys, kalau mass hysteria lebih mudah menyerang wanita dibanding dengan laki-laki. Tapi nih, beberapa wanita yang merasa dirinya terkena efek lumayan parah langsung marah guys waktu mereka dituduh cuman kena kepanikan massal aja. Karena kan mereka ini tuh perawat semua, jadi mereka benar-benar merasa mencium bau amonia dari darahnya Gloria Ramirez. Udah gitu, mereka juga lihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau ada cairan aneh yang keluar dari dadanya Gloria. Dan juga mereka ngeliat ada partikel aneh di dalam darahnya. Wanita-wanita ini juga merasa kalau mereka adalah perawat profesional yang gak akan mungkin lah kena kepanikan massal cuman ngelihat hal kayak gitu doang. Ada 1 perawat yang paling marah guys, bernama Julie Gorsinski, yang saat itu dia nih dioper sampel darah sama Susan Cain. Karena guys, setelah kejadian tersebut, Julie didiagnosis punya hepatitis dan avascular necrosis atau kematian jaringan tulang di lututnya. Dan itu adalah kondisi yang serius yang bukan disebabkan oleh kepanikan massal. Nah, selain teori kepanikan massal ini, ternyata ada beberapa teori lain guys. Teori yang satu ini berasal dari tim forensik kasusnya Gloria Ramirez yang mengatakan kalau wanita tersebut menggunakan yang namanya dimethyl sulfoxide atau DMSO. Nah, DMSO ini dipercaya digunakan sama Gloria untuk mengurangi rasa sakit di tubuhnya yang bisa jadi disebabkan karena kanker serviks yang dia miliki. Jadi, DMSO yang dipakai sama Gloria ini berupa gel yang dioles ke tubuhnya. Terlebih lagi, kata tim forensik, DMSO ini baunya seperti bawang putih dan bisa aja jadi sumber bau yang keluar dari tubuhnya Gloria. Tapi ternyata guys, walaupun Gloria ini ngebalurin satu tubuhnya pakai DMSO, hal ini nggak akan nyebabin orang-orang sampai pingsan atau terkena penyakit. Nah, lalu investigator menambahkan teori lain. Katanya saat Ramirez diberikan oksigen, saat itulah DMSO berubah menjadi dimethylsulfone atau DMSO2. Sebuah zat yang dulunya pernah dijadiin obat, tapi ternyata ada uji lain yang mengatakan kalau DMSO2 bisa berbahaya bagi tubuh. Tim forensik ternyata juga nulis di dalam laporannya kalau zat ini tuh bisa mengkristal di dalam suhu ruangan yang menjelaskan kenapa ada partikel di dalam darahnya Gloria. Dan ada hal gila lagi yang ditulis di dalam laporannya tim forensik guys. DMSO2 akan berubah menjadi dimethylsulfat yang sangat beracun atau DMSO4 jika terkena kejut listrik atau dalam kasus ini saat Gloria diberikan defibrilator. Dan jika seseorang menghirup uap DSMO4 yang berarti keluar dari tubuhnya Gloria, maka mereka akan mati dalam hitungan jam kalau tidak ditindak dengan cepat. Apalagi nih guys, ada sebuah laporan rahasia di tahun 1987 dalam dokumennya Department of Defense yang mengatakan kalau 1 gram dimethylsulfat kalau tersebar dalam 1 meter kubik ruangan bisa langsung membunuh orang yang menghirupnya. Nah loh, masuk akal kan kalau kayak gini?
Tapi guys, teori DMSO ini dibantah sama keluarganya Gloria Ramirez yang mengatakan kalau Gloria nggak pernah make DMSO. Keluarganya juga bilang kalau mereka curiga semua ini cuma karangan rumah sakit aja dan ada yang ditutup-tutupin sama pihak rumah sakit. Karena ternyata nih guys, 3 tahun sebelumnya, sebelum kejadiannya Gloria Ramirez, Rumah Sakit Umum Riverside pernah mengalami kejadian yang hampir sama. Jadi, di tahun 1991, 2 staf rumah sakit ini mendapatkan penanganan medis setelah terpapar gas beracun yang keluar dari sterilizer. Dan kedua, pada tahun 1993, ditemukan sewer gas atau saluran pembuangan gas yang isinya adalah campuran gas-gas beracun dan ditemukan waktu ada inspeksi. Untuk menggali fakta lebih lanjut nih, keluarganya Gloria menuntut dilakukan otopsi ulang setelah 2 bulan wanita tersebut dimakamkan. Tapi sayangnya guys, waktu digali lagi, jantungnya Gloria udah nggak ada. Jantungnya nih udah terurai yang menyebabkan tim forensik keluarganya Gloria jadi nggak bisa menginvestigasi lebih lanjut untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Pokoknya keluarganya nyesel banget bawa Gloria ke Rumah Sakit Umum Riverside. Sampai-sampai kakaknya ini bilang, "Saya yakin adik saya masih hidup kalau misalkan nggak dibawa ke emergency room rumah sakit tersebut. Saya nggak tahu apa yang disembunyikan, tapi kami sebagai keluarga pengen jawaban yang sesungguhnya." Walaupun polisi dan juga ahli medis menganggap kalau teori DMSO 4 adalah teori yang paling masuk akal, ada beberapa ahli medis lain yang nggak setuju guys. Salah satunya adalah ahli kimia organik dari University of Wisconsin at Madison bernama Hans Ranch. Hans ini bilang kalau DMSO nggak bisa berubah sampai tahap di mana zat tersebut menghasilkan racun atau berubah menjadi DMSO 4. Karena Hans sering banget melakukan penelitian menggunakan DMSO. Dan dari cara apapun dia merubah DMSO, zat ini nggak pernah sampai berubah menjadi DMSO 4. Ada lagi nih guys, ahli medis lain yang nyebut kalau teori DMSO 4 sebagai chemical impossibility atau ketidakmungkinan kimiawi. Jadi kata mereka itu bukan teori keracunan DMSO 4, tapi kemungkinan para staf rumah sakit itu terpapar sebuah zat yang disebut sebagai metilamin. Zat ini punya bau kayak amonia, sama persis kayak perawat yang bilang darahnya Gloria punya bau kayak amonia. Dan jika ada orang yang terpapar metilamin, zat ini bisa menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan, sampai dengan menyebabkan edema paru. Nah, zat metilamin ini juga bisa menyebabkan pusing sampai dengan pingsan. Nah, FYI nih guys, zat ini bisa digunakan untuk membuat obat terlarang yang bernama metamfetamin sejenis sabu. Dan FYI lagi, pada saat itu, pada tahun-tahun tersebut, daerah Riverside adalah titik penyebaran obat terlarang ini. Kenapa bisa zat berbahaya ini ada di rumah sakit? Ini guys yang jadi teori konspirasi. Jadi nih, ada teori yang dipercaya kalau beberapa staf rumah sakit nyelundupin zat med pakai IV bag atau kantong infus. Dan zat ini cepet banget larut di air. Kalau Gloria Ramirez beneran terkena tetesan zat med ini, bisa aja hal tersebut yang nyebabin detak jantungnya Gloria berdegup dengan kencang. Dan mungkin aja sebenarnya Gloria meninggal dunia karena overdosis. Tapi itu semua hanya teori liar guys, hanya konspirasi yang belum ada bukti pendukung konkretnya. Dan pada akhirnya guys, kasus dari Gloria Ramirez masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia medis. Bagaimana bisa seorang wanita yang sedang kritis menjadi bom kimia untuk orang-orang di sekitarnya? Nah coba nih guys, menurut kalian dari teori-teori yang udah aku sebutin tadi, mana kira-kira yang paling pantas untuk menjadi jawaban dari misteri toxic lady ini? Langsung aja share jawaban kalian di komen. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget langsung di-share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja nih diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tulsi pamit, see you guys on the next video and